in the war. Menurut Neville Goddard, ternyata kita bisa merubah masa lalu. Dengan begitu, secara langsung maupun tidak langsung kita akan merubah masa depan kita. Beliau bilang, revision is the key to unlock the door that keep us trapped in certain state. State yang dimaksud di sini adalah state of consciousness. Jadi daripada kita mengingat-ingat masa lalu yang kemudian berujung-ujung merasakan kembali emosinya, ya biasanya yang diingat-ingat kan bad experience atau sesuatu yang menimbulkan perasaan yang tidak nyaman. Nah, daripada kita ingat lagi, merasakan sakit hati lagi, atau marah, atau benci, atau apapun itu ya, menyesal, shame, guilty, dan lain-lain, lebih baik kita ngingatnya itu dengan tujuan untuk direvisi. Nah, dengan cara begitu, otomatis kita akan move on, dan dengan sendirinya kita akan belajar dari masa lalu itu. Itu artinya kita merubah segala sesuatu yang negatif ya, dari negative thinking, negative feeling ke sesuatu yang positif. Mungkin teman-teman nanya how, gimana caranya? Bisa secara right away atau langsung seketika, ketika kita snap langsung marah, kita langsung revisi di tempat, susah sih. Atau menurut Neville Goddard, kita bisa melakukannya at the end of the day. Jadi sebelum kita tidur, kita ingat-ingat lagi tuh hari ini kita ngapain aja. Nah, kalau di tengah-tengah hari itu ternyata ada snap memori atau sesuatu yang menjengkelkan, atau sesuatu yang tidak baik, atau sesuatu yang nggak nyaman. Mosquito, wow, you so big mosquito, can you go away from me please? Jadi at the end of the day, biasanya sebelum tidur kayak gitu ya, kita ingat-ingat lagi hari ini kita ngapain aja, terus apa yang terjadi. Kalau misalnya ada bad experience atau perasaan yang tidak nyaman, daripada kita ingat-ingat terus sakit hati lagi, atau lebih parahnya lagi, kita lupakan, kita taruh kesampingkan. Nah, kalau kita kesampingkan ini nggak bener-beneran ke samping ya. Yang ada dia akan berada di our etheric body. Kita kan ada dua badan nih, badan yang bisa dipegang, material, physically, non-physically. Non-physically yang layer yang pertama itu sama kayak layer yang ini ya, dia itu punya ginjal, organ-organ juga. Nah, itu tempat dimana kita storing atau menyimpan emosi yang kita bikin sehari-hari. Kalau dia nggak dibenerin nih, nggak dihilangkan, dia lama-lama masuk ke badan kita menjadi penyakit. Karena aku meditator ya, aku rajin meditasi hampir setiap hari pagi dan malam. Biasanya aku bersihkan. Cuma buat teman-teman yang nggak suka meditasi, caranya itu pakai caranya Neville Goddard aja, yaitu dengan cara direvisi. Jadi kita ingat-ingat lagi yang tadi kita marah, kita lihat lagi, tapi jangan melibatkan perasaan, jangan kepancing lagi, jangan merasa victim lagi. Dilihat aja tanpa judgement. Dari sana kemudian kita bikin versi yang bagusnya. Coba kalau tadi aku sebaiknya nggak ngomong begini, sebaiknya aku gini gitu, kayak gitulah ya. Pokoknya direvisi harinya yang tadi menyebalkan dengan hal yang kita inginkan atau ideal day yang kita mau. Neville Goddard bilang, this revised day, if really live, will change your tomorrow. Artinya kalau hari yang kamu edit tadi itu, yang kamu revisi itu bener-bener kamu bisa ciptakan lagi di pikiranmu ya, mental stage-mu itu kayak bener-bener kejadian sesuai dengan keinginanmu. Jadi tanpa amarah atau tanpa negative feeling, itu akan merubah your tomorrow, masa depannya, besok paginya tuh beda. Nah, sekarang aku akan berbagi cerita dengan menggunakan teknik revisi ini. Jadi ada seorang wanita yang selama 39 tahun mengalami kelumpuhan di bagian pinggangnya ya. Jadi waktu dia berumur 3 tahun, dia itu main ayunan, terus waktu tinggi-tingginya dia jatuh ke belakang kayak gitu, ndeblak kalau bahasa Jawanya. Aku nggak ngerti bahasa Indonesianya apa. Pokoknya jatuh ke belakang, terus dia mengalami luka yang cukup parah di sekitar pinggangnya itu. Intinya dia nggak bisa jalan, jadi dia harus pakai kursi roda. Kemudian semakin dewasa dia harus menggunakan painkiller. Intinya dia udah habis banyak, dan banyak sekali hidupnya yang tidak bisa sesuai dengan keinginannya karena terbatas kan aktivitasnya. Kemudian dia di tengah-tengah keputusasaannya, dia mengikuti lecture-nya atau kursus lah ya sama si Neville Goddard. Nah, di sana Neville Goddard itu mengajarkan tentang revision atau mengedit harimu itu ya, masa lalunya. Terus dia mikir, oh
kalau misalnya aku edit waktu aku jatuh itu bisa nggak ya? Terus Neville Goddard bilang bisa kalau kamu bener-bener live atau seperti bener-bener hidup lagi itu masa-masa itu kayak beneran kejadian lagi saat ini. Karena ketika kita menggunakan panca indera kita, feeling kita semuanya, dia tuh nggak ngerti bedanya. Dia nggak ngerti bedanya itu cuma di angan-angan aja atau beneran terjadi. Karena kita ngetrik kan, kita pakai five sense ya. Jadi segala sesuatu kalau alam bawah sadar kan dia mikirnya yang nyata itu ya kalau kita bisa mendengar, mencium, menyentuh kayak gitu kan, panca indera kita itu buat dia itu beneran kejadian kan, hal yang nyata. Anyway, kembali ke cerita yang wanita tadi ya, dia kembali ke masa lalunya waktu dia berumur 3 tahun. Di sana ceritanya itu dia main ayunan itu lagi, cuma bedanya kali ini bukannya dia jatuh, tapi dia bisa kayak superhero itu, jadi langsung terbang terus landing dengan sukses kayak dada kayak gitu kan. Nah, terus bahkan di dalam imajinasinya dia melakukannya tuh yang kayak aksi kayak gitu, terus sambil bangga menunjukkan ke orang tuanya, terus mamanya bilang ye tepuk tangan, terus papanya tepuk tangan, dan dia lakukan hal tersebut berkali-kali di dalam imajinasinya. Dia melakukannya selama 1 minggu berturut-turut. Tiba-tiba sakitnya yang biasanya dia harus makan painkiller itu kayak 5 biji kayak gitu, sekarang berkurang. Jadi dia nggak harus sesering itu makan painkiller. Terus dalam waktu 2 bulan dia bisa kembali berjalan normal. Walah. Nah, teman-teman mungkin sering sekali aku ceritain ya kalau gimana caranya aku menjadi miliuner itu dengan cara tidur dan berimajinasi. Sebenarnya aku menggunakan teknik yang sama seperti Neville Goddard, cuma aku tidak melakukannya secepat wanita tadi ya. Dia kan cuma 2 bulan, aku nggak secepat itu. Buat aku itu memakan waktu kurang lebih 10 tahun prosesnya, jadi bukan kilat kayak gitu ya. Nggak ada kilat, walaupun sekarang karena aku udah tahu triknya, karena aku udah tahu caranya, jadi buat aku segala sesuatunya sekarang hampir instan, apapun itu. Anyway guys, jangan lupa like videonya dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye for now.